kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Yang akan pertama kita bahas adalah pengertiannya terlebih dahulu nih pastinya. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Artinya, bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan. Kemudian ada definisi modal kerja. Menurut Harahap tahun 2008, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan direktur jangka pendek. Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual atau karena kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal. Dan kalau menurut Kashmir tahun 2008 juga, modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian di sini ada kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja adalah keputusan mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditargetkan dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai. Pentingnya pengelolaan modal kerja yaitu yang pertama adalah sebagian waktu manajer keuangan untuk operasi internal sehari-hari perusahaan yang merupakan bagian dari pengelola modal kerja. Kemudian yang selanjutnya itu ada aktivitas lancar merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dan berfluktuasi dengan penjualan. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan modal kerja. Hal ini sangat penting bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan penjualan yang mempengaruhi investasi dalam aktiva lancar. Kemudian ada sumber modal kerja. Menurut Kashmir pada tahun 2010, sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan harga aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Nah, pendapatan atau laba yang diperoleh di perusahaan ini ditambah dengan penyusutan, misalnya cabang laba atau laba yang belum dibagi. Yang kedua, ada keuntungan penjualan surat berharga. Keuntungan penjualan surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Kemudian yang ketiga ada penjualan saham. Penjualan saham artinya perusahaan tersebut melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja sekalipun kebiasaan atau prioritas dalam manajemen keuangan hasil penjualan saham lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Yang keempat ada penjualan aktiva tetap. Maksudnya harga yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang berkurang produktif atau masih menganggur. Hasilnya penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebagai harga jualnya. Yang kelima ada penjualan obligasi. Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini juga dapat dijadikan modal kerja sekalipun hasil penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang, sama seperti halnya dengan penjualan saham. Nah, yang keenam yaitu memperoleh pinjaman dari kreditor.
Maksudnya memperoleh pinjaman dari kreditor atau bank atau lembaga lainnya ini peminjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, hanya saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan untuk berinvestasi. Nah, yang ketujuh ada dana hibah. Untuk memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga, dana hibah ini juga dapat digunakan sebagai modal untuk kerja. Yang ke-8 ada sumber lainnya. Di sini pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek, hutang dagang dari suplimer, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke konsep modal kerja. Menurut Kazimir tahun 2010, secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor. Yang kedua ada konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih. Kemudian yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah arus kas. Menurut Harnanto tahun 2002, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas merubah posisi keuangan atau laporan sumber dari penggunaan dana. Selanjutnya, motif memiliki kas. Dari teori ekonomi John Maynard Keynes, masyarakat cenderung untuk menguasai uang berbentuk tunai dengan 3 motif di belakang pemikirannya, yaitu yang pertama ada motif transaksi. Berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi rutin maupun tidak rutin. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai yang dimaksud untuk mengantisipasi adanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak. Pada perusahaan, motif berjaga-jaga ini bisa dilihat dari saldo kas minimum yang ditetapkan. Yang ketiga ada motif spekulasi. Adalah motif seseorang atau perusahaan pemegang uang dalam bentuk tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi. Biasanya investasi ini yang bersifat liquid. Nah, yang terakhir adalah manajemen kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan dan pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat likuiditasnya yang paling tinggi. Kas ini meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau uang tunai di dalam tangan atau ada di bank seperti cek atau giro. Nah, mungkin itu saja presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.